Smart Information. Find your inspiration with us. Halo, selamat datang di podcast Smart Inspiration. Podcast yang membahas tentang strategi bisnis, motivasi, dan mindfulness. Perkenalkan, saya Mirza dari Medio Podcast Network, persembahan KG Media. Sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Smart Inspiration di Spotify, serta nyalakan notifikasinya supaya kamu selalu terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di Spotify. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @radiosmartfm959 dan @medio by KG Media. Jumpa lagi bersama saya Aiman Wicaksono. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama penggarapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Eksklusif di podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Medio by KG Media, siniar cerdas tanpa batas. Eksklusif di Spotify dan YouTube Trusty Official. Barang antik memang selalu bikin orang melirik. Apalagi para kolektor yang haus berburu barang kuno yang memiliki nilai seni tinggi. Mengoleksi barang antik juga bisa mendatangkan pundi-pundi. Karena barang antik adalah barang langka, barang yang sudah tidak diproduksi lagi sehingga semakin sulit dicari. Itulah sebabnya harga barang antik sangat mahal dan akan selalu naik terus di masa yang akan datang. Tak heran, barang antik menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Melansir kompas.com, berikut ini tips untuk memulai bisnis barang antik. Yang pertama, siapkan modal yang cukup. Mengingat harga barang-barang antik tidak murah, penting untuk menyiapkan modal yang cukup sebelum memulai bisnis. Tujuannya agar bisnis tidak terhambat di tengah jalan, sementara penggemar barang antik cukup banyak. Amati bagaimana kondisi pasar barang antik dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang paling digemari oleh pembeli? Jika ternyata harga barang tersebut masih dalam kategori yang tidak terlalu mahal, sebaiknya coba buat stok barang. Karena semakin banyak barang yang dibeli, biasanya akan semakin murah harganya. Yang kedua, pasang target pasar yang tepat. Penggemar barang antik tidak hanya anak muda, tetapi juga orang tua. Sebaiknya Anda lebih spesifik membidik target pasar guna mengurangi pembelian yang mubazir. Selera anak muda dan orang tua pasti berbeda. Barang yang dijual juga harus bervariasi. Dengan mengatur target, Anda jadi lebih mudah mengelola permintaan dan kebutuhan pembeli. Jadi, penjualan barang antik selalu ada setiap hari. Yang ketiga, teliti saat memilih barang. Penting untuk lebih teliti sebelum membeli. Anda harus tahu usia barang tersebut dan tingkat kelayakan jualnya. Sehingga tidak akan menyusahkan Anda saat menjualnya kembali kepada konsumen. Agar barang antik yang dijual tetap terjaga kualitasnya, sebaiknya beli di pedagang yang terpercaya. Cari referensi pedagang barang antik di dekat tempat tinggal atau bisa tanya teman yang hobi mengoleksi barang antik. Yang keempat, jual secara offline dan online. Lokasi berjualan sangat berpengaruh terhadap omset penjualan. Pilih tempat lapak yang strategis, misalnya pasar malam, pasar barang bekas, pasar khusus barang antik seperti di Jalan Surabaya, Menteng, atau kafe yang di dalamnya bisa menjual barang antik. Jika lokasi berjualan agak tertutup, Anda bisa memasang spanduk, pamflet, atau standing banner toko barang antik agar pembeli tahu barang yang Anda jual. Pastikan pula bahwa tempatnya bersih supaya barang antik tidak terlihat gusam ya, sehingga daya tariknya semakin tinggi. Anda juga bisa memasarkannya melalui e-commerce atau situs belanja online maupun lewat sosial media. Dan yang terakhir, promosikan secara terencana. Karena pasar barang antik jauh lebih kecil dibanding barang-barang non-antik, maka promosinya harus lebih tepat sasaran. Jika tidak, hanya akan buang-buang uang sementara barangnya tak kunjung laku. Salah satu cara promosi yang layak dicoba adalah mengandalkan sosial media. Mudah, praktis, dan bisa mendatangkan lebih banyak pembeli. Karena penggunanya tersebar sangat luas. Selanjutnya, Anda tinggal pikirkan bagaimana metode pengiriman barangnya apabila pembeli berasal dari luar kota. Jadi, barang antik bisa sampai ke tangan pembeli dengan selamat. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Saya Mirza, pamit undur suara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Smart Information. Find your inspiration with us.